Ya, oke silakan Alia, waktunya. Peta pariwisata Indonesia tersebar di 34 provinsi, antara lain Aceh seperti Masjid Baitur Rahman, destinasi wisata Sumatera Utara seperti Pulau Samosir, dan Pantai Pandan di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Provinsi-provinsi tersebut tersebar di 7 pulau, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi paling penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi, serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11,525,963 juta lebih, atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen yang penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17,508 pulau yang 6.000 diantaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut. Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Hingga 2010, terdapat 7 lokasi di Indonesia yang telah ditempati oleh UNESCO yang masuk dalam daftar situs warisan dunia. Sementara itu, 4 wakil representatif budaya tak benda warisan manusia, yaitu wayang, keris, batik, dan angklung. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 11 provinsi yang paling sering dikunjungi oleh para turis adalah Bali, sekitar lebih dari 3,7 juta, disusul oleh DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, dan Sumatera Barat. Sekitar 59% turis berkunjung ke Indonesia untuk tujuan liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis. Sementara dari kawasan Asia, wisatawan Tiongkok berada di urutan pertama, disusul Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan India. Jumlah pendatang terbanyak dari kawasan Eropa. Pengelolaan kepariwisataan, kebijakan nasional urutan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman, saya Rika Vera Aulia akan mempresentasikan peta hasil karya saya. Di sini saya membuat peta pariwisata Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan pariwisata, mulai dari pantai, pegunungan, danau, air terjun, hingga museum. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Masjid Baitur Rahman menjadi ikon Provinsi Aceh. Masjid yang dibangun pada tahun 1612 Masehi ini merupakan masjid yang termegah pada abad ke-18. Itu menjadi salah satu bangunan yang selamat saat terjadi musibah tsunami di Aceh pada akhir 2004 yang lalu. Kemudian terdapat Pantai Pandan adalah salah satu destinasi wisata alam pantai yang paling populer di Sibolga. Pantai Pandan terletak di pesisir Sibolga, selalu ramai dikunjungi baik hari biasa maupun hari libur.
Pantai Pandan terletak tepatnya di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Sumatera Utara. Pantai Pandan dikelola oleh pemerintah setempat. Untuk menjangkau Pantai Pandan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Selain itu, perbedaan antara Pantai Pandan dengan pantai-pantai yang lain adalah pantai ini memiliki air yang cukup jernih dan juga pasir putih yang indah membentang dari timur hingga ke barat. Pasir di Pantai Pandan berwarna putih dan juga sangat lembut. Masih di daerah yang sama, kita dapat menemukan pulau ini terletak di tengah danau. Kita sudah pasti tahu, pernah mendengar bahwa Pulau Samosir merupakan danau terbesar di Indonesia. Bahkan, Danau Toba ini merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Karena Danau Toba merupakan danau vulkanik, Pulau Samosir ini juga disebut sebagai pulau vulkanik. Mengapa disebut pulau vulkanik? Menurut penelitian, terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir akibat letusan Gunung Merapi Mahadasyat sekitar 6.900 sampai 77.000 tahun yang lalu dengan skala 8,0 Volcanic Explosivity Index. Letusan dengan skala 8,0 V bisa digambarkan sebagai letusan supervulkanologi yang sangat dahsyat yang memuntahkan lebih dari 1.000 km persegi material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Waktu itu, suhu bumi sangat rendah karena letusan yang mencapai lapisan troposfer dan stratosfer bumi. Selanjutnya, kita dapat menemukan Taman Nasional Waikambas di Lampung. Sejarah Taman Nasional Waikambas adalah satu dari 2 kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional di Provinsi Lampung. Selain Taman Nasional Bukit Barisan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670 KPS-2 tahun 1999, tanggal 26 Agustus 1999. Kita beralih ke destinasi selanjutnya, yaitu Museum Indonesia dan Monumen Nasional. Museum Indonesia adalah museum antropologi dan etnologi yang terletak di Taman Mini Indonesia. Indonesia Indah, Jakarta. Museum ini berkonsentrasi pada seni dan budaya berbagai suku bangsa yang menghuni Nusantara dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Monumen Nasional, atau yang populer disingkat sebagai Monas atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Selepas dari museum, masih di daerah yang sama terdapat Pantai Anyar. Pantai Anyar destinasi wisata bahari terindah di ujung barat Pulau Jawa. Berlokasi dekat dengan kota Jakarta, maka pantai ini menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat. Mulai dari melihat sunset hingga bersantai di pasir putih akan menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian kita terbang menuju Yogyakarta, terdapat destinasi wisata Taman Pelangi. Wisata Taman Pelangi Jogja menjadi menjadi cocok sekali sebagai wisata keluarga maupun kalangan anak muda. Pemandangan lampion di malam hari begitu memanjakan mata, serta sangat bagus sekali menjadi tempat berburu foto selfie keren. Di tempat yang berbeda, di Jawa Timur, kita dapat menikmati keindahan Gunung Bromo yang sejuk dan indah. Gunung Bromo, atau dalam bahasa Tengger diejek Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Kemudian beralih ke destinasi selanjutnya, kita akan menemui Gunung Putih. Ada hal unik yang menggugah rasa penasaran traveler untuk mengunjungi petilasan Sultan Bulungan di Gunung Putih ini, yaitu jumlah anak tangga yang tak pernah sama. Batu putih tinggi menjulang tertutup rimbun pepohonan adalah penanda khas kawasan wisata Gunung Putih. Sebuah spot wisata yang berada di sekitar Tanjung Selor tidak dikenakan biaya untuk masuk ke kawasan ini. Dari gerbang ke kaki Gunung Putih berjarak sekitar 500 meter. Ada hal unik yang menjadi pengungkit rasa penasaran traveler untuk mengunjungi tempat pertilasan Sultan Bulungan di Gunung Putih ini. Menurut keterangan Sultan Bulungan yang saya temui di Istana Bulungan, bahwa anak tangga di kaki Gunung Putih berjumlah 120. Menikmati keunikan Gunung Putih belum cukup kalau belum mengunjungi Taman Nasional Danau Sentarum. Taman Nasional Danau Sentarum ini adalah taman nasional yang melindungi keanekaragaman hayati Danau Sentarum. Taman nasional ini terletak di Kalimantan Barat, Indonesia. Sekitar setengah taman ini terdiri dari danau.
Pada tahun 1999, Danau Sentarum ditetapkan menjadi Taman Nasional. Berpindah ke destinasi selanjutnya, kita akan berjumpa dengan Danau Cinta di Sulawesi. Ternyata ada sebutan lain untuk tempat ini yang masih belum jelas asal-usulnya, yaitu Danau Cinta. Terlepas dari semua dugaan yang ada, wisata andalan Baloci tersebut memang bisa membuatmu jatuh hati hanya dengan sekali lirik. Jika penasaran, jangan cuma memandangi fotonya. Kalian bisa langsung mengunjungi lokasi danau yang berada di Baloci dari sekitar 1 jam dari kota Makassar. Karena dekat dengan ibu kota Sulawesi Selatan, maka berbagai kemudahan akan kamu dapatkan. Belum disebut petualangan sejati kalau belum pergi ke destinasi Raja Ampat. Sekilas pikiran menerawang dan sebuah lukisan elok pun terbayang. Lautan lepas dengan pulau-pulau karang yang tersusun rapi menyambut beberapa ekor lumba-lumba yang berloncatan dengan ceria. Deskripsi tempat indah di atas bukanlah mimpi, semuanya nyata dan ada, yaitu Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Indonesia ini ada tempatnya. Kepulauan yang berada di ujung barat laut Papua ini memang sudah dikenal luas sebagai tambang emas bagi para penggila petualangan. Sedangkan bagi para penyelam dalam dan luar Indonesia, Raja Ampat dianggap sebagai surga yang tidak dapat diungkapkan kata-kata. Satu-satunya cara untuk membuktikan berbagai pendapat ini adalah dengan datang langsung menikmati sang mutiara di ujung Papua ini. Kemudian ke destinasi terakhir, yaitu Pulau Rati di Pianemo. Raja Ampat terkenal dengan gugusan pulau karang, salah satunya adalah Pianemo. Di sinilah dapat terlihat pulau-pulau karang dengan aneka ukuran yang ada di dalam satu kawasan luas. Airnya biru jernih dan pemandangannya menakjubkan. Masyarakat di sekitar Pianemo menyebutnya sebagai Wayak Kecil. Ini karena pemandangan dari atas bukit karang terjal mirip gugusan pulau di Wayak yang telah mendunia itu, tapi dalam ukuran yang lebih mini. Dari ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Waistai perjalanan ke Pianemo dapat ditempuh dalam 2 jam perjalanan dengan speedboat. Selama perjalanan, lautan biru menghampar bagai tak terbatas. Beberapa kali diselingi siluet pulau berbukit hijau, hutan perawan, dan burung terbang menukik memburu ikan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.